Kalau Habib tidak memenuhi perintah di persidangan, maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Karena tidak hadir majelis hakim. Sidang online ini kan hanya berdasarkan perma. Perma itu sendiri ada dua alternatif, ada offline dan ada online. Kalau majelis hakim ingin mengambil online, harus dengan persetujuan terdakwa. Nggak bisa mengambil sepihak. Kita kembali kepada KUHP pasal 154, pasal 152. Saya punya hak untuk hadir di dalam ruang sidang. Saya bukan nggak mau ikut sidang, saya siap. Mohon izin majelis, karena kita masih sesuai dengan penetapan nomor 221 di mana persidangan dilakukan secara online, kami mohon untuk agenda sidang ini tetap dilanjutkan untuk membaca dakwaan. Terima kasih majelis. Alkisah negeri halusinasi. Kawinan anak ulama dikriminalisasi. Diuber sampai mati, diadili hingga dimasukkan ke bui. Kawinan anak artis dianggap antusiasi, dihadiri pemimpin negeri, dibela sana sini hingga masuk ke TV. Entah hanya saya saja yang tak begitu mengerti, namun ini sungguh gila untuk dipahami. Dari segi manapun dipikirkan kembali, semuanya suka-suka tergantung yang punya jabatan tertinggi. Bukan terjadi di sini, ini hanya terjadi di negeri dongeng berjuta mimpi yang semaunya sendiri, bukan fakta yang terjadi. Sekian dan terima kasih. Saya percaya COVID itu nyata, bener-bener nyata. Tapi ketidakadilan lebih nyata, bro. Kalau kita sekolah online karena prokes, kerja WFH juga karena prokes, ulama di penjara juga karena melanggar prokes, sidang online juga karena prokes, rakyat kecil dibubarin saat ngadain hajatan juga karena prokes. Lalu kenapa ada pernikahan besar artis dihadiri penguasa, ditayangkan nasional dan legal? Kalau sidang offline aja ndak boleh, kenapa nggak sidang di kawinan aja sih? Iya konyol ya, tapi ketidakadilan lebih konyol, bro. Peng gimana sih, Peng? Kita semua capek, Pak. Tahu kamu? Gak hanya kamu aja. Kita nggak pulang ngurusin garda di depan kita. Kamu macam-macam ngumpulin orang kayak gini. Asyiknya.